Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Cahyadi dengan NPM 217530065, program studi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mengerjakan atau membuat video presentasi yaitu jenis serangan cyber yang mengancam keamanan data. Ini adalah tugas dari mata kuliah KSI atau Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, di sini sesuai judul yaitu jenis serangan cyber yang mengancam keamanan data. Dimana kita ketahui keamanan data itu sangat penting dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data pribadi serta data organisasi. Dan di sini ada beberapa jenis serangan cyber yaitu meliputi dari malware, phishing, DOS, dan MITM. Kita akan masuk ke jenis serangan cyber yaitu malware. Serangan malware dapat diartikan juga dengan menginfeksi dan merusak data. Beberapa jenis malware itu yang pertama ada virus, yang kedua ada ransomware, dan yang ketiga ada trojan. Untuk virus sendiri ini menyebar melalui perangkat atau jaringan dan merusak data dengan mereplikasi diri dan menghapus file atau program. Jadi virus ini dia bisa tersebar kalau kita dengan tidak sengaja atau kita mengeklik link-link dari orang lain ataupun bisa download juga dari jaringan dan merusak data dengan mereplikasi diri dan menghapus file atau program. Lalu yang kedua adalah ransomware. Ransomware ini mengenkripsi file dan meminta tebusan agar data dilepaskan. Jadi seseorang yang menaruh ransomware ini mengenkripsi file tuh seperti mengunci filenya, dan kalau mau filenya kembali, orang yang mengirim ransomware ini meminta tebusan agar data-datanya atau file yang dienkripsi bisa dilepaskan. Yang ketiga ada trojan. Trojan ini tersembunyi dalam program yang seharusnya aman dan membuka pintu belakang untuk akses tanpa izin. Jadi trojan itu kalau ada virus trojan masuk, itu program membacanya seperti aman. Maksudnya trojan itu dia virus yang aman, tapi dia bisa membuka pintu belakang untuk akses tanpa izin. Itu dia bisa masuk ke data-data pribadi kita, data-data kita tanpa diketahui oleh program itu sendiri. Yang kedua yaitu serangan phishing atau menipu pengguna. Jadi phishing ini seperti email palsu, website palsu, atau telepon palsu. Untuk email palsu itu dia mengirim email palsu dengan tautan pengalihan ke situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi atau login. Jadi phishingnya email itu dia mengirim email palsu dengan tautan pengalihan. Nanti dia masuk ke situs web untuk mencuri data pribadi kita, seperti kita misalnya masuk ke web, lalu website itu meminta kita untuk memasukkan email dan kata sandinya. Yang kedua ada website palsu. Nah, website palsu di sini yang saya maksud tadi yaitu membuat situs web palsu yang mirip dengan situs asli, sehingga jika kita memasukkan misalnya untuk Facebook, akun Facebook, websitenya itu terlihat sama, tapi ketika kita memasukkan sembarang untuk form emailnya kita masukkan sembarang kata, lalu untuk form kata sandinya kita bisa masukkan sembarang kata, itu bisa diterima, berarti itu link phishing, website palsu. Lalu yang ketiga ada telepon palsu, yaitu menghubungi orang dengan dalih resmi atau mencuri informasi penting seperti kartu kredit. Jadi ada seseorang, seperti kebanyakan orang lainnya, maaf, maksud saya sudah banyak dilakukan ya seperti ini. Jadi ada orang datang menelpon dengan mengaku-ngaku, seperti misalnya ada telepon masuk yang menandakan bahwa salah satu keluarga kita itu sedang
apa di penjara atau di apa gitu, nanti dia minta tebusan atau minta nomor kredit itu, kartu kredit. Lalu yang ketiga ada DOS, serangan DOS atau denial of service, yaitu mengganggu layanan. Nah, serangan DOS ini dengan cara membanjiri server dengan permintaan palsu untuk membuatnya tidak dapat melayani permintaan yang sebenarnya. Jadi serangan ini dia bisa diartikan dengan spamnya servernya dengan permintaan palsu untuk membuatnya tidak dapat melayani permintaan yang asli. Lalu penggunaan botnet, menggunakan jaringan komputer yang terinfeksi untuk melancarkan serangan DOS secara massal. Yang ketiga ada kongesti jaringan, mengakibatkan overload pada jaringan sehingga membuat layanan menjadi tidak stabil atau tidak tersedia. Nah, selanjutnya ada MITM ya, yaitu serangan man in the middle, mencuri data saat berkomunikasi. Ada paket sniffing, yaitu merekam dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan untuk mendapatkan informasi pribadi atau data login. Yang kedua ada ARP spoofing, yaitu mengirim pesan palsu ke jaringan untuk mencuri saat memodifikasi data saat dalam pengiriman. Yang ketiga ada Wi-Fi eavesdropping, menguping data yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Paket sniffing juga dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffer. Ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Jadi saat sebuah aplikasi pada saat aplikasi ini dijalankan, yaitu dapat melihat lalu lintas data, sang penyerang atau sang attacker itu dapat mencuri informasi data kita saat melewati jaringannya. Lalu untuk ARP spoofing adalah serangan yang mengirimkan paket palsu atau paket ARP yang sudah dimodifikasi untuk diracuni ARP change table korban. Jadi serangan ini adalah serangan yang mengirimkan paket palsu atau paket yang sudah dimodifikasi untuk meracuni ARP change table korban. Jadi teknik ini memanipulasi tabel ARP dengan cara mengirimkan paket ARP palsu ke jaringan sehingga isi tabel ARP tertimpa dengan yang palsu yang dikirimkan oleh penyerang. Lalu ada Wi-Fi eavesdropping atau penyadapan Wi-Fi ya. Salah satu tindak jadi dia menguping data yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Contoh serangan cyber yang terkenal yaitu ada serangan malware, yaitu terjadi pada Petana WannaCry. Serangan phishing, email palsu dari bank atau layanan lainnya. Serangan DOS, overloading server dengan banyak permintaan hingga tidak dapat diakses. Serangan MITM, serangan yang mencuri data saat pengirim dan penerima saling berkomunikasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.